Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan belajar PAI, yaitu akhlak tentang adab bertamu dan adab menerima tamu. Nah, anak-anak semua, pernahkah kalian bertamu menjadi tamu? Atau pernahkah kalian menerima tamu menjadi tuan rumah? Nah, apa sih bertamu itu? Nah, bertamu artinya datang berkunjung. Jadi kita datang berkunjung ke tempat orang lain atau saudara kita atau teman kita. Dan bertamu adalah bagian dari bersilaturahmi. Dan silaturahmi itu adalah hal yang disukai Rasulullah. Nah, jadi bersilaturahmi itu sangat dianjurkan dalam Islam. Perlu kita ketahui anak-anak bahwa dalam Islam itu ada adab bertamu, ada adab menerima tamu. Jadi semua dalam Islam hal tersebut diatur. Bagaimana sih adab bertamu itu? Bagaimana sih adab menerima tamu itu? Yuk kita perhatikan. Yang pertama adalah adab bertamu. 1. Meminta izin dan mengucapkan salam. Jadi ketika kita akan bertamu, kita harus minta izin dulu kepada tuan rumah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jika kita sudah meminta izin 3 kali, namun tuan rumahnya tidak membukakan pintu, kemudian ataupun tidak ada jawaban, maka sebaiknya kita pulang dan bisa berkunjung di lain waktu. Selanjutnya, yaitu hal-hal yang dilarang saat bertamu. Jadi saat bertamu kita perlu memperhatikan berikut ini. 1. Memanggil tuan rumah dengan berteriak-teriak. Tidak boleh ya. Panggillah dengan suara yang sopan, jangan berteriak-teriak. Yang kedua, tidak boleh mengetuk pintu dengan cara yang berlebihan. Itu juga tidak sopan. Jadi ketuklah pintu atau pencetlah bel dengan sopan. Yang ketiga, tidak boleh meminta izin lebih dari 3 kali. Seperti yang Bu Nila jelaskan di depan tadi, bahwa ketika kita 3 kali sudah minta izin kok tidak ada tanggapan, maka sebaiknya kita datang kembali di lain waktu. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu tidak boleh mengintip ke dalam rumah. Jadi kalau kita bertamu itu jangan mengintip-ngintip ke dalam rumah ya, kita harus tetap sopan ya. Yang kelima, tidak boleh masuk rumah tanpa izin pemilik rumah. Jadi meskipun rumah itu terbuka, tapi kalau tuan rumahnya belum mengizinkan kita untuk masuk, ya jangan masuk ya. Jadi kita itu masuk ke rumah tersebut setelah pemilik rumah memberikan izin. Adab bertamu yang kedua yaitu tidak bertamu pada sembarang waktu. Jadi sebagai tamu kita harus memperhatikan nih waktu-waktu yang sekiranya tidak mengganggu pemilik rumah. Misalnya waktu-waktu di mana pemilik tuan rumah atau pemilik rumah itu istirahat, ya maka kita sebaiknya tidak bertamu dan bertamu di waktu atau jam-jam lain itu. Adab yang ketiga yaitu bertamu jangan terlalu lama. Jadi ketika kita bertamu ya kita secukupnya dan seperlunya saja. Jika urusan kita sudah selesai, maka kita segera pamit untuk pulang. Kenapa? Agar tidak mengganggu tuan rumah. Selanjutnya, adab yang keempat yaitu bersikap sopan, tidak melakukan sesuatu yang membuat tuan rumah terganggu. Jadi sebagai tamu kita harus bersikap sopan,
tidak boleh melakukan perbuatan yang mengganggu kenyamanan tuan rumah. Misalnya kita merusakkan barang di rumahnya, ataupun kita memasuki ruangan pribadi tuan rumah. Nah, itu nggak boleh. Jadi ketika kita mau mengambil, meminta, atau meminjam, atau apapun itu di rumah tersebut, maka kita harus minta izin kepada tuan rumah. Adab yang kelima, jika disajikan makanan dan minuman, maka makan dan minumlah. Nah, cara kita sebagai tamu menghargai tuan rumah salah satunya adalah menikmati hidangan yang telah disajikan. Misalnya kita minum, ya disuguhi minum, maka minum kita ya sebaiknya dihabiskan, seperti itu. Adab yang keenam yaitu jika mau pulang berpamitan. Jadi sebagai tamu, ketika kita tadi datang dengan baik, maka ketika kita mau pulang pun kita juga harus berpamitan dan juga bisa mengucapkan terima kasih ya, karena sudah diterima untuk bertamu di tempat tersebut. Nah, anak-anak semua, itu tadi adalah beberapa adab bertamu. Sekarang kita akan melanjutkan belajar adab menerima tamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifah." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi anak-anak, dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk senantiasa memuliakan tamu kita. Nah, bagaimana ya cara kita untuk memuliakan tamu kita? Yuk kita pelajari satu persatu ya. Adab menerima tamu. Yang pertama, di situ ada gambar senyum ya. Yang pertama adalah menyambut kedatangan tamu dengan muka manis dan tutur kata yang lembut. Jadi ketika tamu kita datang, maka kita tampilkan muka yang manis, yang ramah, dan tutur kata yang lembut. Jangan cemberut ya. Dan yang kedua, menjawab salam dan mengucapkan selamat datang kepada tamu kita. Jadi kalau tamu kita mengucapkan Assalamualaikum, maka kita menjawab Waalaikumsalam. Karena ucapan salam itu adalah doa. Jadi Assalamualaikum itu artinya adalah semoga Allah memberikan keselamatan untukmu. Dan ketika kita menjawab Waalaikumsalam, maka kita juga mendoakan seseorang yang mengucapkan salam tadi. Jadi ketika kita diberikan salam, maka kita wajib untuk menjawabnya. Adab yang selanjutnya yaitu mempersilahkan tamunya untuk masuk dan duduk di tempat yang telah kita sediakan. Selanjutnya yaitu menghormati tamu dan menyediakan hidangan terbaik semampu kita ya. Dan adab yang selanjutnya yaitu jika tamu jauh ingin menginap, maka tuan rumah wajib menjamunya selama 3 hari. Jadi jika tamunya itu mau menginap, maka kita punya kewajiban untuk menjamunya 3 hari. Bagaimana kalau lebih dari 3 hari? Maka hal itu dikembalikan kepada tuan rumah. Jika tuan rumahnya tidak merasa keberatan dan tidak masalah untuk menjamu tamu tersebut, maka insya Allah apa yang dilakukan oleh tuan rumah tersebut menjadi amal kebaikan atau menjadi sedekah tuan rumah tersebut. Yang terakhir adalah jika tamu akan pulang, maka tuan rumah mengantarkannya sampai ke depan rumah. Demikian penjelasan tentang adab bertamu dan adab menerima tamu. Semoga anak-anak semua bisa lebih paham dan jangan lupa untuk
dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.